Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jika misalnya kita pengen melakukan edit terhadap apa yang sudah kita upload, maka kita masuk ke coursework kita, misalnya Matematika Ekonomi 2, dan di sini kan ada UTS Take Home yang restricted, kemudian saya turn editing on, baru di sini saya pilih opsi edit. Edit setting. Nah, ini kan semua kelihatan. Mungkin di video sebelumnya saya belum membahas mengenai fungsi dari cut off ya. Misalnya kita udah menentukan allow submission-nya kapan, due date-nya kapan, dan instruksi saya kemarin itu kan cut off date-nya tidak usah di-enable-kan. Ini tujuannya adalah agar mahasiswa yang terlambat itu masih bisa untuk submit tugasnya ataupun kuisnya, tetapi nanti ketika mereka submit di akun kita itu akan kelihatan, oh si A terlambat, si B terlambat, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa misalnya mendesain, oke, due date-nya memang tanggal 20 jam 16, tetapi mungkin cut off date-nya saya setting katakanlah jam, nah ini nggak akan bisa kita klik kalau nggak kita enable-kan dulu. Jadi mau disetting jam 12 malam atau gimana kayak gitu. Nah, itu baru bisa dimanfaatkan untuk cut off date-nya. Kalau remind me to grade by ini kan tinggal mengingatkan kita untuk grading mereka gitu, memberikan penilaian kepada mereka. Nah, saya memilih untuk cut off date-nya tidak usah saya enable-kan. Kemudian yang belum saya bahas lagi itu adalah mengenai restrict akses. Restrict akses ini kalau Bapak Ibu pilih itu ada beberapa pilihan. Misalnya karena ini saya sudah men-setting restrict akses berdasarkan date, maka misalnya ini kan ada pilihan add restriction, itu ada date, grade, user profile, restriction set. Nah, saya memilih date. Waktu itu karena kenapa? Karena saya pengen mendesain bahwa saya nanti pilih opsi save and display, artinya saya sudah tidak punya kewajiban lagi untuk mendisplay kepada mahasiswa, tetapi saya setting restricted terhadap date. Sehingga mahasiswa misalnya katakanlah ujiannya baru nanti siang, saya bikinnya pagi seperti sekarang jam 8. Maka saya bikin restricted date-nya itu tanggal 20 Maret jam 13.00 gitu. Jadi nanti mahasiswa akan otomatis bisa membuka ketika jam 13.00. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini karena saya tadi sudah restricted date, maka ini saya close dulu karena saya tidak perlu menambah lagi. Baru setelah itu dengan adanya restricted date, maka Bapak Ibu akan aman. Nanti lupa, waduh, udah ditinggal apa? Oh, jam 1. Oh, ya udah aman karena ini sudah save and display dan direstriksi. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu memilih save and return to course, maka ini menjadi tugas bagi kita untuk misalnya kita setting di jam 1 untuk mendisplay lagi. Jadi akan 2 kali kerja. Jadi lebih baik, lebih amannya kita save and display, kemudian kita restriksi terhadap date-nya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Lalu, ini karena saya sudah save dan display dan segala macam saya cancel dulu. Oke. Lalu bagaimana kalau saya pengen gimana sih tampilan dari mahasiswa terhadap settingan saya? Maka saya pilih opsi yang ada di sini, kita klik saja. Kita pilih switch role to, kita pilih student. Maka, oh ternyata di student itu akan kelihatan seperti ini. Ini yang saya sampaikan bahwa kita udah save and display, artinya mahasiswa udah bisa melihat apa yang kita lakukan. Tetapi karena restricted date, jadi baru bisa dibuka jam 1 siang, maka mereka tidak bisa ngeklik apapun di sini Bapak Ibu sekalian. Begitu. Maka kita kembali ke return to my normal role, kembali ke posisi kita sebagai dosen. Kemudian, jika Bapak Ibu adalah PIC atau PJMK dari satu mata kuliah yang memiliki lebih dari satu kelas, maka memang untuk aula saat ini masih manual, karena antar kelas mungkin kan ini bisa menjadi kebijakan masing-masing dosen ya. Tapi kalau untuk kasus ujian ini, Bapak Ibu bisa memilih course management, kemudian import. Import katakanlah, ini kan tadi saya posisi di kelas matematika gitu ya.
Misalnya saya memilih Matematika Ekonomi 2 dari kelas C, kemudian saya continue. Katakanlah, ini kita pilih import settingnya, include activities and resource, include blocks, filters, calendar event, question bank, group and groupings, custom field. Nah, ini kita klik aja semua kalau kita memang ingin menduplikasi semuanya dan kebetulan di Matematika 2 tidak ada aktivitas lain selain ujian itu. Maka saya langsung aja jump to final step. Import complete. Nah, sekarang kita continue. Yes, kita bisa melihat bahwa di sini otomatis muncul 2 kali. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah kopas satu-satu lagi, upload baru lagi dan seterusnya. Tetapi kita bisa menggunakan fasilitas ini cuman satu-satu. Tetap satu-satu itu yang jadi nggak bisa misalnya kita setting kita sekali upload untuk kelas A, B, C, D itu saya masih belum mendapatkan pengetahuan tentang itu. Nah, ini karena 2 dan saya harus memilih salah satu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali lagi saya turn editing on, kemudian saya delete di sini karena biar mahasiswa tidak bingung nanti saya pilih delete karena cuma satu saja yang saya butuhkan. Oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.